Halo semuanya, di video kali ini agak sedikit berbeda dari video biasanya. Nah, di video ini aku mau nunjukin apa aja yang aku beli dari jatah uang bulanan aku. Di sini aku beli masker karena kita lagi pandemi gini. Terus aku beli hair tonic karena rambut aku lagi banyak banget yang rontok. Dan ini khusus untuk anti hair fall atau anti rambut rontok. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku itu mau share sama kalian yang punya permasalahan yang sama mungkin seperti aku. Uang berbulan-bulan atau selama hidup kalian itu uang tuh kayak numpang lewat gitu doang. Apalagi selama 9 bulan atau 10 bulan aku menikah ini, aku sama sekali nggak tahu uang itu kok habis melulu ya. Jadi di video kali ini aku mau share gimana caranya aku mengatur keuanganku. Aku bikin video ini itu terinspirasi dari beberapa video di YouTube, terutama dari Strawberry on the Cake. Karena aku ngerasa banget, aku kayak melihat diri aku yang tiap bulannya itu dapat jatah bulanan, tapi tetap aja ambil uang yang di tabungan karena selalu ngerasa nggak cukup. Aku tuh nggak tahu pengeluarannya tuh apa aja, kayaknya boros banget. Apalagi karena aku suka banget makan lah, beli skincare dan ujung-ujungnya nggak aku pakai dan nggak aku makan. Jadi mubazir. Makanya mulai sekarang aku belajar untuk mendisiplinkan diri supaya keuangan aku itu termanage dengan baik. Beberapa bulan yang lalu aku juga selalu bikin kayak gini, cuman itu nggak rutin. Yang pertama, aku itu bikin pemasukan bulanan itu sekitar 1 juta kan, aku budgetin sekitar 1 juta, terus aku bikin kategori itu apa-apa aja yang harus aku keluarkan bulan ini. Jadi aku bikin kategorinya gitu kayak pengeluaran tetap aku. Nah, di sini aku juga tetap nyisihin untuk berinvestasi. Aku itu pakai reksadana nggak banyak, aku hanya nyisihin 100.000 dan tabungan juga aku sisihin 100.000. Aku mau disiplinkan diri aku tetap harus tiap hari bikin atau mencatat pengeluaran aku karena aku udah bikin catatan ini udah lama tapi aku nggak disiplin gitu. Jadi aku berusaha untuk mendisiplinkan diri dan sekecil apapun pengeluarannya aku berusaha untuk mencatatnya. Yang pertama adalah pos skincare. Kenapa? Karena aku itu suka banget beli skincare tapi ujung-ujungnya nggak aku pakai dan ujung-ujungnya expire gitu karena udah ketimpa sama skincare baru yang aku lihat di Instagram lah, di iklan lah, di YouTube lah, pokoknya aku itu keluarin uang untuk beli skincare itu banyak, tapi nggak pernah aku habisin sampai benar-benar habis. Nah, untuk bulan ini aku itu budgetin, aku hanya boleh pakai 150.000 untuk beli skincare. Nah, untuk pos kedua ada internet dan pulsa. Nah, untuk internet ini aku super boros banget. Setiap bulannya aku bisa ngabisin sampai 80 GB kuota internet. Kemudian aku kerjaannya itu cuma nonton YouTube, scroll Instagram, sampai bikin aku boros mau beli ini, mau beli itu. Tapi mulai bulan ini aku budgetin cuma 100.000 untuk internet dan 22.000 untuk pulsa. Kenapa akhirnya aku sadar bahwa pola yang aku jalanin selama ini itu salah? Karena setelah aku lihat lagi ke belakang selama aku menikah, aku itu selalu kehabisan uang bulanan dan aku selalu ngambil tabungan lagi. Padahal aku itu udah budgetin harus nabung sekian, harus investasi sekian, dan bayar kewajiban sekian. Tapi selalu aja aku ngambil lagi di tabungan, ngambil lagi sampai akhirnya setiap bulan itu setelah aku cek lagi aku hanya nabung cuman beberapa juta, bahkan ada cuman
sekian ratus ribu aja, padahal pendapatan suami sudah lumayan. Harusnya aku bisa memanage untuk bisa mewujudkan mimpi suami dan aku untuk beli suatu impian gitu. Makanya mulai dari sekarang aku itu harus bisa banget memanage keuangan dan mendisiplinkan diri aku terhadap suatu barang. Karena kita itu harus membeli karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Nah, untuk pos makan aku hanya budgetin 200 ribu aja per bulannya. Nah, selanjutnya ada pos tabungan. Di pos tabungan ini aku sisihin 100 ribu dari total 1 juta dari uang jatah bulanan aku. Tabungan ini bukan merupakan tabungan inti antara aku dan suami, tapi ini tuh hanya tabungan yang aku buat karena aku butuh untuk beli sesuatu, atau kalau aku nggak butuh aku bisa masukin ke tabungan biasa. Nah, dan jangan lupa karena aku mengikuti asuransi BPJS kesehatan, jadi aku tetap harus nyisihin 30 ribu untuk BPJS karena aku ambilnya kelas 3. Kemudian ini aku masukin ke tabungan 100 ribu. Sebelumnya karena aku udah belanja, jadi uangnya itu hanya sisa uang yang udah aku pakai, aku masukin ke amplop itu. Nah, di setiap amplop tadi aku nggak nunjukin kalau aku di setiap amplop itu taruh berapa nominal uang yang masuk dan berapa nominal uang yang keluar gitu. Nanti aku akan catat tanggal dan berapa uang yang aku keluarkan di tanggal itu. Aku berharap ini bisa banget mendisiplinkan aku, jadi aku lebih sadar bahwa apa yang aku keluarkan itu harus dipertanggungjawabkan, karena uang yang dikeluarkan tanpa kita tahu arah dan tujuannya itu bakal bikin kita itu sengsara di akhir bulan. Karena aku itu udah tahu banget gimana rasanya setiap di akhir bulan, bahkan sebelum akhir bulan, di pertengahan bulan itu udah pusing mikirin kemana uang itu pergi. Padahal kita itu nggak mencatat dan tidak memanage dengan baik aja. Sekian share aku kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.